بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, pembacaan Sholatul Nahdlatain yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Lalu Muhammad Yasir KH SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad sayyidina wa sayyidina al-anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wal kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillah. Maulana al-Madaris al-Masajid muassasin Al-Waqf wa الشيخ محمد زين الدين بن عبد الحميد الأنفلاني والمنصوري وفروعي والجمعي الفاتحة. إلى جماعة بجميع العلماء العاملين الأولين العارفين والوالدين ومن شيخنا وإبنا خير والنعمية لجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'akhirana wa tarhamana wa nahmana bi furu'ina ila yawmiddin wa an tansurana wa tafta 'alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa tawfana ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta al-Fatihah. Ya Allah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Maks Nahdlatul Wathon yang akan dipandu oleh saudari kita Rina Saputri. Hadirin dimohon berdiri.
sendiri nah. Hadirin dimohon duduk kembali.
Rasulullah tetap dalam pengabdian dari pembina umat beragama. Sebagai umat yang beragama harus menjadi tauladan yang mulia, ikut serta membina keutuhan bangsa untuk jasmani serta rohaninya. Ikut serta membina keutuhan bangsa untuk jasmani serta rohaninya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan oleh Kepala Sekolah Bapak Jalaluddin Jafar SD. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Darut Thaibah Al-Husain NW Tangga, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta dewan-dewan guru yang hadir pada hari yang penuh dengan kegembiraan ini, dan yang kami banggakan santri dan santriwati SMPIT Darut Thaibah NW Tangga, khususnya yang kelas 9 yang akan lulus ini. Boleh tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga hingga detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa melakukan segala aktivitas khususnya di SMPIT Darut Thaibah NW Tangga. Hingga detik ini kita akan melaksanakan pengumuman lulusan kelas 9 yang pertama atau yang perdana. Salawat salam selalu dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah murabbi kita, murabbi semua alam, sehingga Nabi Muhammad adalah satu-satunya diutus sebagai Rasul untuk rahmatan lil alamin, untuk semua alam. Hingga alhamdulillah hingga detik ini kita selaku umatnya masih bisa meneruskan tali dan estafetnya. Salah satunya yaitu thalabul ilmu atau menuntut ilmu. Bapak guru yang kami hormati beserta siswi kelas 9 yang akan kita luluskan pada hari ini, dan insya Allah perayaan atau gawe untuk kelulusan kalian insya Allah kita akan laksanakan pada tanggal 18 Juli tahun 2025. Anak-anakku yang kami hormati, tentu kalau kita ingat-ingat titik awal kita ya, berjalan dulu ketika tahun 2022 ya. Ya, dulu ketika tahun 2022 kita mendapatkan siswa 25 santri yang dulunya ya. Tetapi seiring dengan seiringnya waktu dan terjadi proses
seleksi alam, akhirnya yang tertinggal hingga saat ini adalah 14 orang. Jadi kami cukup bangga kepada kalian yang telah melewati segala langkah-langkah yang ada di PA yang kita ini. Tentu yang kita sama-sama lalui adalah selama kurang lebih 3 tahun, bayangkan kita bersama. Ya, biasa karena kami di sini sebagai guru kalian adalah sebagai orang tua kalian, sebagai pengganti orang tua kalian di sini. Tentu yang namanya orang tua dengan melihat tingkah laku kalian yang masih anak-anak, ya, ada yang nakal, disuruh ini sulit, sehingga beberapa hewan dulu ada yang sampai marah segala macam. Itu adalah hal yang biasa. Itu merupakan bukti dari cinta, kasih sayang, asaris dan guru-guru kalian yang ada di sini. Jadi kalau kita hitung-hitung sekalian, kalau kita hitung-hitung dan kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, jadi program-program kita di sini itu bisa dikatakan bisa sekolah kita ini bisa kita kategorikan adalah sekolah mahal. Ya, sekolah mahal. Coba kalian satu saat tanya ibu-ibunya, ibu kayak di Cahaya Bangsa, program sama seperti kita, programnya sama, akan tapi bedanya di sana sih mahal, ya, bisa per bulan jutaan. Nah, kalau kita bandingkan yang ada seperti itu, program-program kita di sini dan sebuah sekolah yang maju di luar itu sama. Sedangkan kalau kita lihat honor guru-guru kita di sini, honor guru-guru kalian di sini, ya, itu masih di bawah standar. Apalagi kalau kita menggunakan standar UMR, jauh sekali. Akan tapi apa yang ingin diperoleh oleh guru kalian itu kesuksesan kalian, supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang berguna untuk diri kalian, keluarga, kemudian umat dan negara. Itulah yang kita inginkan. Bapak Ibu guru dan santriwati yang saya hormati, kalau kita lihat sekarang di negara kehidupan kita, kehidupan pendidikan kita, khususnya yang ada di Indonesia, tentu itu jauh dari api pangkalan, jauh, jadi tidak matang jadinya kalau jauh dari api pangkalan. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara baru seperti Cina sekarang sudah maju, meleset kemajuan itu. Karena apa? Karena tekanan. Ya, karena tekanan. Jadi kalau kita mau maju, tentu guru harus tertekan dengan tugas-tugasnya. Siswa juga harus tertekan dengan tugas-tugasnya. Itu baru kita bisa bergerak dengan baik. Makanya di sini anak-anakku, kalian ditempa siang malam, khususnya asrama ini. Ya, siang malam mulai dari bangun sholat subuh hingga tidur jam 10 itu kalian kontrol di sini. Kalian kontrol. Ya, selamat datang kepada Bapak Guru Wir Jani. Ya, ini siswa, salah satu siswa senior kita, ya. Ya, salah satu alumni kita di PA di sini. Jadi begitu anak-anak, ya. Jadi begitu dinamika kita, kehidupan kita di sini. Jadi perjalanan kita cukup panjang. Dulu kalian ketika kesini masih osik halusinasi lain. Memang tahu berkumpul dulu. Yang tinggi-tinggi sekarang ini seperti Jody, Panji itu kecil dulu tuh, kecil. Sekarang udah dewasa, beranjak dewasa, ya, udah besar, bahkan lebih besar, lebih tinggi dari ibu. Biasa, ya, itulah kehidupan kita,
ya, selama proses pendidikan itu. Tentu ada awal dan ada akhir, ya, tidak mungkin ada awalnya saja. Tentu kalian juga tidak bisa tetap tinggal di sini, tidak bisa, karena kalian perlu menuju kehidupan, kelanjutan kehidupan lagi, ke langkah-langkah atau step-step berikutnya. Ini baru step yang ketiga, TK, SD, SMP. Untuk selanjutnya kalian ke step berikutnya, yaitu tingkat SMA, aliyah SMK. Pesan kami anak-anakku ya, pesan kami, tentu ini merupakan bukan pertemuan terakhir kita, karena pertemuan terakhir kita itu di tatap muka, ya, tatap muka di dalam kelas atau di sini di dalam asrama ini pada tanggal 18, pada tanggal 18, kemudian tanggal 19 kalian udah bisa pamit ya dari asrama. Yang pertama anak-anakku ya, yang pertama ya seharusnya kalau kami di pondok dulu ya, sebagai informasi, kesan dan pesan seperti ini itu biasanya kita lakukan selama 1 minggu dulu kalau di pesantren saya. Dan kalau ada yang cengengesan seperti yang tadi dari Indonesia Raya, kemudian kalau Mars NW, ada yang cengengesan cini-cini itu langsung dipadat itu sampai palon, ya. Karena itu mode serius kita pakai, bukan mode main-main. Nah, terus selanjutnya jangan ada lagi yang canda-canda saat menyanyikan lagu-lagu yang sifatnya sakral seperti itu, ya anak-anak ya. Jadi ketika kalian sudah di luar, jangan sampai itu terulangi lagi. Nah selanjutnya yang perlu kami berikan sebagai pesan adalah kalian jangan sampai lupa akan asrama dan guru-gurunya yang ada di sini. Kalian adalah as-sabiqun al-awwalun, sebagai generasi pertama. Generasi pertama. Jadi akan banyak hal-hal, cerita-cerita yang kalian dapatkan di sini yang akan kalian ceritakan kepada orang lain esok kelaknya. Entah itu kepada murid kalian, kepada anak-anak kalian, atau bahkan kepada cucu-cucu kalian. Oleh karena itu jauh-jauh hari kami selaku Dewan Guru selalu berpesan kepada kalian, rajin-rajin belajar. Ukir prestasi dimanapun kalian, tempat kalian belajar. Karena itulah nanti akan kalian tunjukkan kepada anak-anak cucu kalian. Misal suatu ketika simetri Pak Pupu ini loh, prestasi Pak Pupu lain kan ada ditunjukkan, ya, ada ditunjukkan. Hanapi ini loh, matematika, aku siwa nilai 5 tertinggi. Jadi ada sesuatu hal yang akan dibanggakan oleh anak cucu kalian kelak. Jadi selama hidup kita ini, itulah tempat kita mengukir prestasi kita, baik itu secara duniawi maupun secara ukhrawi. Selanjutnya pesan kami adalah jangan sampai melupakan guru-guru kalian yang ada di sini, ya. Karena banyak di antara siswa-siswi kita, bahkan banyak yang pas kita ketemu aja udah kayak orang nggak kenal, ya, seperti itu, ya. Jadi ketika kalian ketemu di jalan atau dimanapun itu silakan disapa, ditegur sapa. Karena kami ini udah tua-tua, ya, walaupun wajah-wajah kami memang masih imut memang. Sebenarnya kami ini udah tua sebenarnya, ya. Karena daya ingat kita sebagai orang tua itu bisa hilang, ya. Karena bisa jadi kalian yang masih ingusan saat ini ketika udah SMA itu udah beda
lebih cantik, gitu ya. Kita lupa. Nah, kalianlah yang paling tidak kalian yang duluan menyapa, ya, Pak Guru, Ibu Guru, Ustaz, Ustazah, jadi seperti itu, ya. Atau sekarang juga ada yang namanya media sosial juga. Silakan kalau kalian sudah keluar dari sini, kalian bisa add media sosial guru-guru yang ada di sini. Ketika kalian ada menemukan kesulitan, kami selalu siap dengan tangan terbuka, ya, karena kami sudah menganggap kalian sebagai anak-anak kami. Walaupun kalian tidak keluar dari rahim ibu guru kalian di sini, ya, akan tapi kalian merupakan rahim dari PAMW tetangga dan guru-guru yang ada di sini. Anak-anak sekalian, oleh karena itu, ketika kalian lulus, itu pun tanggung jawab kami masih juga pada kalian. Itulah cara kita, cara kami di sini memikirkan kalian, menyayangi kalian. Oke lah, kami jarang memberikan kalian uang, karena memang tidak kayak penten, kan? Akan tapi lebih daripada itu kalian diberikan oleh guru-guru kalian. Bayangkan, kalau kalian ikut GO, ya, Ganesha Operation itu jutaan tuh per bulan loh. Ini satu materi itu saja, misalkan satu materi bahasa Inggris, speaking English, itu bisa jutaan itu. Apalagi untuk malam yang kalian belajar di sini tanpa lah guru-gurunya. Guru-gurunya tanpa kenal lelah, tanpa kenal capek, tidak kenal cuaca, hujan, panas, tetap masuk sini. Mulai dari pagi hingga kalian tidur. Ya, jadi anak-anakku sebenarnya sudah banyak pengalaman kalian di sini yang akan kalian bisa bagikan kepada teman-teman kalian di rumah, ya, kepada keluarga kalian, atau kepada anak cucu kalian ketika kalian sudah menikah. Dan jangan lupa juga, kalau nikah, undang Pak Guru juga, undang guru-guru yang ada di sini. Ya, jangan sampai kalian menikah dengan orang yang terlalu tua. Ya, lebih baik kalian pilih kami yang di sini. Besok, tapi ya kalau kalian udah lulus kuliah, maksud saya, jangan nikah sekarang. Ya, Ustaz Udin masih segar. Karena Ustaz Udin ini modelnya awet ya. Kalian lihat aja ya. Kalian lihat 5-10 tahun yang akan datang, kalian ketemu Ustaz Udin, tampangnya pasti seperti ini aja. Gitu modelnya Ustaz Udin ini. Nah, jadi ketimbang kalian nikah dengan orang lain, dengan yang maksud saya itu yang tua, kan? Kata tua-tua, mending pilih yang ada di sini. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya anak-anakku, jadi sekolah kita ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya. Profil siswa kita kurang lebih ada 9. Yang pertama yaitu berakhlakul karimah. Nah, itu yang kalian harus jaga baik-baik. Dimanapun tempat kalian berada, di kening kalian tetap tertulis di situ Darut Thayyibah. Nah, jadi nama baik sekolah ini kalian harus tetap jaga sebaik mungkin dengan selalu berakhlakul karimah, apalagi terhadap kedua orang tua kalian. Di sini kalian diajar bagaimana cara salaman yang baik terhadap gurunya. Nah, demikian juga kalian salaman dengan orang tuanya. Jika kalian di sini bolak-balik belah tangan gurunya, maka demikian juga yang harus kalian lakukan di rumah. Ya, jangan kalau ke gurunya dibolak-balik tangannya, kalau orang tuanya cukup sekali seperti itu. Bahkan harus lebih kepada orang tuanya, karena orang tua kalianlah yang capek mendidik kalian hingga kalian bisa masuk ke sekolah ini. Itu yang pertama ya, yang perlu dijaga, akhlak.
karena kehidupan di luar, apalagi yang akan melanjutkan ke sekolah-sekolah yang non asrama, ya, itu ujiannya itu cukup berat, godaannya banyak. Godaannya itu tidak seperti di sini. Kalau di asrama terkontrol, makanya kami rekomendasikan kalian ke asrama, ya, ke asrama. Baiknya itu, apalagi yang berat ini ya. Jangan sampai nanti, semoga tidak ya, jangan sampai nanti saya temukan banat boncengan sama cowoknya. Karena Pak Guru sering inspeksi juga ke pantai-pantai kadang. Inspeksi. Karena kalian masih kecil, ya. Kalau kita ini kan udah dewasa kita ini, guru-gurunya. Kalian masih kecil, masih bau kencur, belum kencingnya itu belum lurus. Jadi untuk pacaran itu ditunda dulu, ya, ditunda dulu untuk pacaran itu, ya anak-anak ya. Nah jadi itu yang perlu dijaga, akhlak kepada guru, orang tua dan kepada masyarakat di tempat kalian. Selanjutnya sudah banyak kami berikan berbagai macam jenis ilmu kepada kalian, khususnya ilmu agama. Apalagi untuk ilmu tahfiznya, kalian mulai dari bangun itu udah baca Quran hingga Isya, bayangkan. Nah itulah yang kalian kembangkan di kampung masing-masing. Ketika Ramadan harus naik. Paling tidak kalian itu bisa mengajak teman-temannya, ya. Bergeng dalam kebaikan itu tidak masalah. Bergeng dalam kebaikan. Ajak temannya ke musola untuk ngaji. Jangan main game terus. Maka udah keluar di sini, karena biasanya anak pondok itu, sebagian besar anak pondok, ngada dia biasanya. Ngada. Main diem aja kerjanya, tidak keluar rumah, tidak bersosialisasi. Nah, ketika kalian sudah keluar dari sini, silahkan kalian salam ke orang tuanya, kalian salam ke amak kakek, inak kakek, inak rarinya, ke keluarganya, ke teman-temannya, ya. Nah, jadi segala ilmu yang kalian dapatkan di sini itu silahkan disebarluaskan semampu kalian. Jika kalian tidak bisa menerangkan teman-teman kalian atau orang lain, paling tidak kalian bisa mencontohkan dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang terpuji. Karena itu yang dilihat semua orang. Karena percuma ketika kalian melihat nilai kalian itu tinggi, ya. Ada yang dapat 90, akan tapi akhlak itu tidak ada, percuma tuh. Kejujuran itu tidak ada, percuma. Makanya di sini kalau kalian ujian, ketika kalian ujian, yang namanya nyontek itu tidak ada nyontek. Kalian harus berpuas diri dengan hasil belajar kalian. Kalau kalian dapat 65, sudah diterima saja, ya. Karena pada dasarnya, anak-anakku, pada dasarnya nilai yang akan kalian terima ini bukan sebagai standar untuk kesuksesan kalian, tidak sama sekali. Karena banyak, bahkan teman-teman yang dulu ya, IPK atau nilai itu tinggi, akan tapi karena akhlaknya nggak ada, kerjanya tawuran, melawan orang tua, apa sekarang nggak ada jadinya sekarang. Kalau mau seperti itu ya nggak masalah, kalian jadi nanti jadinya. Nah, tapi saya yakin kepada kalian melihat wajah-wajah kalian yang masih ini, ya, insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Insya Allah. Kalau saya lihat dari wajah-wajah kalian, oke lah, Hanafi saat ini misalkan dinilai itu masih rendah. Jangan rendah hati, tapi kalian harus puas. Kalian harus puas dengan apa yang kalian capai selama ini.
Karena itu bukan nilai, itu bukan kunci kesuksesan kita. Kunci kesuksesannya itu yang pertama adalah yang saya sebutkan tadi tuh. Yang satu tuh berakhlak karimah. Berakhlak karimah. Salah satu itu adalah dengan jujur, ya, tidak nipu-nipu orang, terus berbuat baik terhadap sesama, terhadap alam. Itu akhlak yang mulia. Sebelum pengumuman tulisan ini, kita telah melewati berbagai tahapan. Yang pertama yaitu ujian tahfizul Quran. Itu sudah selesai pada bulan Ramadan kemarin. Kemudian kita sudah melaksanakan ujian sekolah juga, alhamdulillah juga sudah selesai. Kemudian kita melaksanakan ujian praktek fikih ibadah yang tidak ada di sekolah lain. Itu kita laksanakan juga. Nah, itu tujuannya untuk mengasah keterampilan kalian dalam beribadah. Jangan sampai anak-anak atau ibadah ini cara sholatnya itu beda. Kita sesuai dengan panduan. Nanti kalian dikira penyebar bidah nanti jadinya. Ya, itu makanya kita adakan yang namanya ujian fikih ibadah. Karena banyak di antara kalian yang masih belum bisa tata cara sholat yang benar itu seperti apa. Akan tapi setelah melewati ujian ini, insya Allah, kalau kami lihat, alhamdulillah sudah ada perkembangannya. Ya, nah itu tetap dijaga. Tata cara sholat yang kalian diajarkan di sini itu silahkan dipraktekkan dan diajarkan, diamalkan kepada orang lain. Karena pada dasarnya kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita belajar, kita sekolah, itu bukan untuk pribadi kita, anak-anaknya. Itu bukan untuk pribadi kita, akan tapi itu untuk kita sebarkan. Dan ibu ani walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat, walaupun satu pelajaran, itu disampaikan kepada teman-temannya. Jika kalian sudah keluar dari sini, anak-anak Thayyibah, tidak ada nanti saya lihat yang gondrong, apalagi yang pirang nanti rambutnya. Ya Reza ya, anak-anak atau iman itu ganteng-ganteng. Jadi standar ganteng dan cantik itu relatif. Ya. Tapi kalau kalian sudah berpakaian rapi, pakai parfum, rambutnya rapi, itu udah ganteng. Jadi anak-anak Thayyibah itu adalah anak-anak yang rapi. Ya, anak-anaknya rapi. Dan insya Allah ketika kalian sudah lulus di sini dan melanjutkan ke tingkat selanjutnya di sekolah luar, itu nanti hubungan kita itu akan dapat terjalin nantinya. Dedek sopar kami bidang gimana kan ya. Jadi para kita bidang tak ketua mendok ya, jadi para kita bidang. Ya Bir ya. Nanti kita akan jenguk juga nanti. Walaupun Mitri katanya di Sumatera sekolahnya, nanti insya Allah kita demi kita akan lampu di lautan ini. Cinta guru terhadap murid maksud saya. Ya. Nah, jadi itu anak sekalian, pesan-pesan dari kami yang seharusnya biasanya pesan-pesan seperti ini kita sampaikan tuh selama 1 minggu biasanya full 1 minggu. Tapi kita press mungkin untuk busa berikutnya mungkin kita bisa laksanakan yang 1 minggu itu supaya karena ini terbatas waktu kita ya, terbatas. Ya demikian mungkin yang dapat kami sampaikan dan terima kasih banyak atas
segala perhatiannya dan semoga bisa diamalkan oleh kalian ya, dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian akhir kalam. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengumuman kelulusan santri SMP IT Darul Thayyibah MW Ketangga angkatan ke-1 tahun 2025 oleh Wakil Kepala Sekolah Ustaz Lalu Muhammad Ilyas Syarif Hidayatullah ST. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Saya kira begitu ya saudara-saudara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر قضيتنا وتوفر في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ketua Yayasan beserta jajaran jemaah sekretariat yang sama-sama kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP IT Darul Thayyibah Model 2 Tahun Ketangga yang sama-sama kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang alhamdulillah selalu bersemangat untuk memperjuangkan lembaga kita yang sama-sama kami hormati juga. Singkatnya untuk adik-adik kami calon alumni angkatan pertama SMP IT Darul Thayyibah Ketangga. Pada kesempatan hari ini akan diumumkan hasil jerih payah kalian selama 3 tahun. Kami informasikan bahwasanya ada 4 orang yang tidak kami luluskan. Ya, ada 4 orang yang tidak kami luluskan. Ini bukan berarti kami tidak meluluskan itu, bukan berarti kalian tidak mengikuti apa yang sudah ada di sini. Akan tetapi kami mempunyai pertimbangan yang jelas. Apabila ada di antara kalian yang disebut namanya tidak lulus, silahkan bisa konfirmasi atau datang ke kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Bapak Ibu guru, bagaimana kita umumkan? Ada 4 orang yang tidak lulus. Namun sebelum kita umumkan, saya minta semua kita untuk berdiri. Semua Bapak Ibu Dewan Guru. Karena bisa terhitung hari ini adalah hari terakhir kalian. Saya minta kalian siap gerak dalam posisi siap. Berikanlah penghormatan yang sangat luar biasa untuk guru-guru kalian. Hormat, gerak. Hormat kalian ini adalah penghormatan terakhir kalian untuk guru-guru kalian. Semoga ini pertanda keberkahan ilmu bagi diri kalian. Kami minta untuk semua
Bapak Ibu Dewan Guru membalas penghormatan mereka. Jadikanlah penghormatan terakhir ini adalah bakti terakhir kalian di lembaga kita. Tegak, gerak. Silakan Bapak Ibu Dewan Guru boleh untuk duduk kembali. Dan untuk adik-adik kami, ya, silakan juga duduk. Baik. Pertama, coba matikan bluetooth itu yang di salon ini. Di kantor, matikan salonnya di kantor. Baik, akan kami umumkan yang pertama, nilai rata-rata yang kalian dapatkan. Yang kedua, nama. Terakhir, kelulusan. Nilai 78,90. Atas nama Anistiawati 78,50. Atas nama Aulia Sawitri 79,20. Atas nama Siti Zuhrul Ayu 80,20. Atas nama Ewi Retiano Wibawa 78,90. Atas nama Sasmita Widya Fitri 80,30. Atas nama Muhammad Irfan 71,70. Atas nama Julian Hanafi 79,00. Atas nama Kania 75,00.
70 atas nama Lalu Panji Wijaya 77,40 atas nama Muhammad Muizul Imam 79,40 atas nama Muhammad Jody Al-Farisi 71,60 atas nama Muhammad Abdul Reza 75,90 atas nama Muhammad Wiranata Sanjaya 74,00 atas nama Ratna Dewi Susanti. Jadi untuk diperhatikan, kita punya nilai standar KKM. Berapa standar KKM-nya? 75. Ya. Standar KKM-nya 75. Otomatis yang di bawah 75 tetap menunjukkan. Anis Tiawati, berdasarkan pertimbangan seluruh Dewan Guru, maka Anis Tiawati dinyatakan iklan dulu. Kami ulangi, Anis Tiawati berdasarkan pertimbangan Dewan Guru dinyatakan lulus. Aulia Sawitri dinyatakan lulus. Dewi Revian Wibawa dinyatakan lulus. Julian Hanafi sekali lagi, Julian Hanafi tidak lulus, dicoret menjadi lulus. Iya. Dinyatakan lulus. Lalu Panji Wijaya dinyatakan lulus. Muhammad Muizul Imam dinyatakan
lulus. Muhammad dinyatakan Lulus. lulus. Muhammad Abdul Reza terima kasih kepada Nanda Reza yang sudah bergabung bersama kami, akan tetapi pada hari ini mengumumkan bahwasanya Nanda Muhammad Abdul Reza dinyatakan lulus. Nangis Beto. Nangis Beto. Muhammad Irfan Lulus Sofian. dinyatakan lulus. Muhammad Wiranata Sanjaya Sanjay. mohon maaf Pak Wira, Tidak lulus. ditunggu sebentar. Lulus. Malam setahun. Tidak lulus. Woi, diam. Kasih. Tegang ya. Mantap nih tadi. Hei. Acih. Sama Reza itu bukan ditukar dia. Coba cek yang data-data yang kemarin itu coba dari pihak masing-masing. Ada dua yang kenapa bisa nanti kita tahu mungkin pas waktu Ini nilai rekapan nilainya. Seharusnya kan KKM-nya itu standar 75. ya Yuk apa? Dia pada ini kayak merah nih. ya yang kemarin kan di sini karena dari masing-masing berburu bagi yang itu dari masing-masing Apa sih? Derajat masih ketengger. Ai. Ai aneh. Ai apa sih? Ai aneh. Ai minum. Makanya ini Bapak Ibu guru, Ai minum ke. ini sudah berkali-kali kita minta nilainya kumpulkan. Kenapa tidak ada yang ngumpulin? Bagaimana nih Pak Kepala? Pecat. Pecat kok. Pecat. Hei, teduh. Bukan kagak pindah. Ini bisa, kalau seperti ini bisa jadi yang sudah saya umumkan lulus tadi itu tidak kita luluskan. Ini yang gimana ini? Kalau kita rapat lagi, bisa jadi yang sudah saya umumkan tadi itu tidak kita luluskan lagi. Tuh. Dicek lagi coba. Dicek lagi coba. Karena gini ya anak-anak ya. Jadi
Bapak Ibu gurunya itu tinggal input nilai dari hasil kalian sebenarnya. Nah, di inputnya itu ke sistem online. Nah, ini baru keluar sebenarnya ini aja nih, ya nilainya ini baru keluar. Berarti nilai-nilai yang ini kita ulangi. Nilai yang saya bacakan tadi itu berarti salah. Bagaimana Bapak Ibu guru? Kalau yang di Ngomong makanya yang lain. kalau yang di atas 80 ini kita positifkan dan lulus. Di atas 80. Ya, tapi itu bilang. Iya, di atas 75 dan tadi kan ada kesalahan dari Satria. Bagi yang tidak ikut tutorial itu, mungkin tidak diluluskan. Artinya maksud kita begini Bapak Ibu. Ini aja Pak Yudin, silakan dibaca karena itu KKM saya tadi 35. Silakan dibaca tiap mata pelajaran itu yang kurang dari KKM. Kalau setiap mata pelajaran yang kurang dari KKM banyak. Makanya ini kenapa saya bilang dari kemarin, ayo guru-guru yang mengumpulkan. Tidak ada yang ngumpulin nih dari kemarin. Kita di sini guru, kita di sini punya tanggung jawab. Jangan digempalkan semua pada ketua panitia, sekretaris, bendahara. Ini kita rapatkan ulang ini. Untuk mengingat waktu begini saja kita teruskan, tetapi coba kalau bisa dimulai lagi yang lulus itu. Kalau nanti kita atau kita di ini aja Bapak Ibu guru kita pin saja. Bagi Bapak Ibu guru, misalnya atas nama si A Yulian, si A lulus, apakah Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Itu kalau kita belum kita rapat Mana bisa? lambat dia. Tidak bisa begitu. Si A ini bagaimana Pak Guru diluluskan? Mungkin karena si A dekat dengan guru jalan diluluskan. Si B tidak dekat dan diluluskan. Di mana profesionalisme kita? Ada yang becus. Harus kita profesional lah. Mau itu dekat atau tidak. Dengan Udah, ini aja. Pengumuman kelulusan tidak kita adakan hari ini. Tidak jadi, ditunda, dirapatkan ulang. Yang sudah diumumkan lulus tadi itu bisa jadi tidak lulus. Kami akan rapatkan kembali. bila kita sadar ya, tidak apa-apa, tapi coba diumumkan kembali tentang nilai masing-masing santri kita di sini, mana yang layak lulus dan mana yang tidak layak lulus. Kalau sekiranya dia tidak lulus, apa kendalanya, di mapel apa, begitu kan maksud kita. Kalau bela semua, pasti semua guru yang bersalah. Kan begitu ya. Kalau kita dengar tadi minimal dari KKN itu 75. Tapi yang saya dengar dari awal sampai terakhir Pak Wakil menyatakan banyak yang nilainya kurang dari 75, ada yang 71, ada yang 74 dan lain sebagainya. Kan? Apakah itu tidak lulus atau gimana atau diulang lagi? Ya maka itu kita rapatkan karena ada beberapa nilai juga yang kosong di sini. Nah, jelas kalau dia kosong ya berarti ada kesalahan dari Bapak Ibu guru, ya mohon maaf. Yaitu yang harus kita karena belum mengumpulkan nilai. Kalau ada kosong. Bagaimana Pak? Kita tunda aja. Kalau saya ditunda aja. Tidak jadi pengumuman kelulusan hari ini. Bagaimana? Ya, jadi begini ya, anak-anak ya. Jadi kita tidak ada yang namanya rekayasa nilai. Jadi nilai-nilai kalian yang ada di sini itu berdasarkan beberapa parameter. Yang pertama ada namanya nilai adab,
kemudian kehadiran, ada kehadiran, ujian atau ulangan harian, ada tugas-tugas. Kemudian selanjutnya ada nilai ujian UTS, dan yang terakhir ada US, ya. Jadi ada 5 variabel, ada 5 parameter untuk pemilihan kita ini. Nah, itulah yang diinput oleh Bapak Ibu gurunya, ya. Nah, wali kelas tinggal menerima dan merekapnya. Tuh. Nah, kenapa terjadi merah? Ya, kita juga baru tahu ini. Makanya kita terlambat tadi ya untuk ini. Karena kita saat ini ijazah kalian saja tidak ijazah sekarang. Ijazahnya itu ada kita print, ijazahnya itu ada yang kalian bisa cek, ya. Kalian bisa cek secara online juga ijazahnya itu. Nilai kalian juga secara online saat ini. Ya, semuanya serba online. Nah, karena mungkin ya, yang dilihat oleh sistem itu kehadiran kalian atau adab kalian itu yang kurang mungkin, gitu ya. Nah, makanya masih ada beberapa yang merah memang tuh. Masih ada beberapa yang merah untuk nilai hasil ujiannya. Ini memang semua sekolah ya anak ya. Semua sekolah seperti itu memang. Jadi kalian tunggu sebentar dulu, ya, gimana baiknya. Makanya dari dulu guru bilang kalian rajin-rajin belajar, adabnya itu diperbagus, ya. Coba tahu Pak kalian di dalam kelas, kalian itu gimana? Yang saya mohon maaf ya, saya tidak cek tadi nilainya yang ini kan ada beberapa nilai yang kosong, sehingga yang saya baca itu bisa jadi berubah untuk nilai. Siapa guru PJOK? Guru TIK. yang teri hashtag pelajaran itu Ada yang becus aja sudah. Buang dong. Kalian laparin aja.